sekarang bisa full ya. Ini gue pakai gesture kan tadi. Oh iya tuh. Jadi nggak harus dirubah lagi teman-teman, nggak harus dirubah ke navigasi 3 tombol untuk main game football secara full. Halo men, balik ke channel gue ya. Dan ini adalah Infinix Note 40. Udah pada dijual belum HP ini Infinix Note 40 ya? Karena ini kan bukan seri barunya Infinix. Infinix belum lama rilis Hot 60 kalau nggak salah ya. Kenapa ini masih dibahas nih Note 40 ini? Karena sampai sekarang dan kemungkinan 1 atau 2 tahun lagi gitu masih layak pakai sih, karena masih muncul update sistemnya teman-teman. Artinya masih dirawat kan HP ini, diperhatikan oleh Infinix-nya, oke? Dan kali ini ada apa nih di Infinix Note 40 kali ini? Ada ini teman-teman nih, update sistem yang ukurannya lumayan gede sih nih. 1,26 GB. Nah, tuh 1,26 GB ya. Lumayan oke. Dan update-nya banyak banget tuh, ada berapa poin tuh update-nya. Dan juga ini XOS-nya ganti ya ke 15.1 teman-teman. Oke, jadi gimana nih soal update kali ini? Makanya jangan lupa di subscribe dan pantengin terus aja nih channel ini. Yuk lanjut. Nah, jadi ini nggak sengaja tadi malam ke download otomatis teman-teman ya. Jadi sekarang posisinya tinggal mulai ulang sekarang. Ukurannya 1,26 GB. Dan ada apa aja nih update-nya kira-kira? Nah, tuh update version X6853 15.1.0. Nah, kalau yang sebelumnya kan atau yang keinstall sebelum update ini kan ini ya. Nah, itu 15.0.3. Nah, sekarang update yang muncul 15.1.0 teman-teman. Dan di sini ada beberapa poin update-nya nih. Ada 10 sorry. Ada ya pokoknya peningkatan lah. Ada privacy dan security, ada battery optimization, baterai power. Pokoknya baca aja deh sebelum update ya. Ada smoothness tuh. Nomor 4, game refresh rate optimize the strategy. Game voice control. Tuh, ada lagi support editing and modifying player. Nomor 7 ada optimize dual app to support dual instance. Gitulah. Lepotan bahasa Inggris gua. Jadi baca aja mendingan ya. Ada apa lagi nih? AI writing. Ada update Google Security Patch tuh Juli tanggal 5. Jadi security patch-nya juga update ke bulan Juli teman-teman ya. Gitu loh. Dan ini tinggal proses mulai ulang aja karena udah ke download. Ukurannya 1,2,6 GB. Gitu teman-teman. Nah, kira-kira bootingnya berapa lama nih sampai masuk home screen dengan sempurna? Dari boot animation, boot screen gitu. Kita klik ini. Mulai ulang sekarang. Ini jam 12.29. Bisa kelihatan ya? Oh, langsung restart, sorry. Oke, tadi proses mulai ulang itu jam 12.29. Kira-kira berapa lama nih proses install update-nya? Karena ukurannya kan gede ya, 1,26 GB. Jadi gue masih pakai HP ini nih, Infinix Note 40, karena ya menurut gue ya masih layak pakai HP ini sampai beberapa tahun dengan menghadirkan update-update software ya, sistemnya gitu. Jadi masih diperhatikan dan masih dirawat nih HP ini nih sama Infinix. Jadi ini proses instalasi update. Oke, dan ini udah masuk ke home screen teman-teman ya. Jadi berapa menit tadi ya? Sekitar 3 menit sampai 4 menit lah. Dan ini di tampilan home screen gua ada folder. Tadinya nggak ada lini XOS. Oh, jadi ada folder sendiri untuk aplikasi bawaan HP-nya ya. Tuh. Ini XOS alat. Ini otomatis ada, tadinya nggak ada ini. Orang gue setting bersih kok home screen-nya. Oke, itu. Dan muncul notif nih, diperbarui ke ini dia. Sistem Anda sudah menjalankan versi terbaru, versi Android 15. Update keamanan Android 5 Juli. Gitu, teman-teman. Nah, dan ini bagian tentang ponselnya teman-teman. XOS-nya berubah tuh ke XOS 15.1.0 gitu loh.
Coba kita cek pembaruan lagi yuk. Nggak ada. Nggak ada juga. Udah, berarti udah beres. Nah ini dia. Untuk urusan smoothness dan segala macamnya dirasain aja sendiri ya. Kayaknya itu terasanya kalau lagi dipakai gitu teman-teman. Oh ini nih. Nah sekarang backgroundnya blur. Kalau kemarin-kemarin gue sempet ngegerutu gitu. Kok nggak bisa ngeblur gini tampilannya nih. Background untuk menu-menunya, untuk icon-icon menu sekarang bisa ngeblur. Settingan ada nggak nih? Cetak. Warna teks, jangan tampilkan layar freezer. Tapi nggak ada untuk settingan blurnya sih. Beneran kemarin tuh gue sempat ngegerutu gitu. Lah kok wallpapernya sama dengan menu gitu ya. Jadi kan tabrakan gitu warna icon dan wallpapernya gitu. Tapi nggak ada menu untuk tingkat blurnya gini. Nah tuh sekarang menunya blur tuh. Geser, nah ngeblur tuh ya. Ini yang gue rasain sih blur tuh. Oke. Jadi enak kayak gini nih. Icon-iconnya kelihatan jelas. Kemarin beneran deh. Sempet ngegerutu begitu gue. Ini nih sempet gue screenshot nih. Nomor 1 privacy dan security optimize dual app. Baterai. Nomor 2 nya battery optimization, streamline and battery power saving. Nomor 3 nya smoothness. Nah pokoknya dibaca aja dah ya. Dan gue coba apa lagi ya. Kira-kira di itu bisa nggak nih? Nah gue coba freeze, bisa mau buka nggak? Tanpa itu ya, tanpa apa namanya, tanpa dicairkan terlebih dahulu. Misal ini deh. Masih. Kalau di XOS 14 kemarin gak perlu dicairkan udah bisa dibuka aplikasinya. Tuh kurang asik ya freeze-nya. Sama gue juga ngalamin gitu nih. Lalu dicek apa lagi ya. Oke ini tiba-tiba muncul folder ini nih. Folder ini XOS. Karena gue nggak nyiapin juga tadinya. Oh ini folder Google muncul lagi tuh. Tadinya nggak ada di menu home screen gue. Pencahayaan alloh aktif. Kayak baru sih tampilannya. Ini sama panggilan masuk musik. Oke, lalu di penghemat baterai dan daya. Nah kan di baru-baru XOS 15 kan ada perubahan di itu ya, di bypass ya, katanya harus panas dulu HP-nya baru bisa aktif bypassnya. Karena di XOS 14 itu bisa diatur nih di tingkat baterai berapa persen baru aktif gitu. Sekarang gue coba main game aja deh kali ya, eFootball. Nah yang kemarin sempet bermasalah itu kan eFootball ya, di ujung sini di tombol menu itu touch responnya sentuhannya kurang gitu ya, kurang sensitif. Oke, gue coba eFootball aja. Ya teman-teman bisa cek sendiri ya kalau udah update gitu. Ukurannya 1,26 GB. Update ke XOS 15.1.0 dan cukup banyak perubahan ya, tadi ada 10 poin gitu kan. Kita cek AI-nya deh, fitur AI mana? Fitur AI mana dia? Kok hilang? Kalau nggak salah di sini ada deh ya, fitur AI mana dia deh? Oh Infinix AI, nggak ada logonya. Polak suara, sentuhan pintar. Oh, ini udah ada dari lama. Jadi ada beberapa setelan, ada beberapa settingan itu yang berubah teman-teman ya. Jadi setelah update ini mending dicek lagi dah settingan-settingan yang udah di set gitu sebelumnya. Bangunkan dan gerakan. Ini emang gak dipakai. Transkripsi ucapan secara real time pakai Volax ya. Ini nggak tahu sih ada nggak tadinya. Soalnya jarang ke sini, jarang ke menu ini. Oke ini dia nih. Satu.
Tetap aja nggak ada penghapus objek itu ya. Ini nih, tangan lama. Sama aja sih yang tadi. Oke, ada peningkatan di sini katanya di iWriter. Oke, sekarang gue mau coba eFootball aja deh ya, biar cepet. Di itu tadi setelah update dicek lagi settingan-settingan yang udah pernah di setelnya, karena ternyata ada beberapa yang berubah. Kayak tadi kan di depan di home screen itu ada folder-folder yang gue sendiri nggak pernah nge-set temen. Oke, sekarang gue coba eFootball. Ya, sekarang bisa full ya. Ini gue pakai gesture kan tadi. Oh iya tuh. Jadi nggak harus dirubah lagi teman-teman, nggak harus dirubah ke navigasi 3 tombol untuk main game football secara full. Sekarang pakai yang gesture juga udah bisa full. Nih, tuh ada garis bawahnya kan, masih ada kan, tapi tampilan layar nggak kepotong. Di sini depannya nggak kepotong ya. Ini navigasi gesture. Biasanya kan yang kemarin-kemarin itu kalau mau full layar main eFootball, navigasi dirubah dulu ke 3 tombol baru tuh bisa full. Ini enggak loh. Tadi di depannya pas buka eFootball yang logo awet yang merah semua tuh. Nah itu full tuh. Biasanya dari situ aja udah nggak full gitu kemarin-kemarin kalau masih pakai navigasi gesture. Dan ini game boosternya. Rekaman layar, yang suara mana ya? Mengisi daya bypass. Ini masih belum muncul sih settingannya sih. Si bypass ya. Pas chargernya tetap nggak muncul settingan berapa persen gitu, yang kayak awal sebelum update Android 15 tadi kan aktif juga itu ya, berapa persen baterainya gitu. Sekarang masih nggak muncul. Full sih di sini mah, tuh lihat ya, kelihatan ya full ya. Tuh tadi nggak begini kalau di navigasi gesture teman-teman. Penuh dong, tuh full layar kan. Aduh, gue lupa lagi ngecek ini settingannya gimana ya, itunya grafiknya gitu. Oke, ini udah bisa main eFootball full layar di settingan navigasi gesture. Kita cek ini. Main deh. Kayak kalau ini mah jaringan sih masih nggak begitu respon ya. Cuman ada peningkatan kan di main eFootball ini. Layarnya full di navigasi gesture teman-teman, ajaib banget ini. Kan ini masalah dari kemarin kan nih, tombol menu yang di sini nih, ya kan? Ya, selain itu semuanya aman deh sekarang main football. Gitu. Coba. Mungkin di saat-saat tertentu aja itu sih kayaknya ya. Nggak selalu kayak game offline. Langsung disentuh, langsung respon gitu. Tuh kan. Ya ada, kalau gue coba sih 2 kali sentuh gitu untuk biar respon. Oke, agak-agak frame dikit. Ya itu tadi yang gue bilang, setelah update itu settingannya ada beberapa yang berubah ya. Jangan data aplikasi juga berubah. Jadi ya sambil download gitu kalau main aplikasi, kalau buka aplikasi gitu. Oke, gue coba masukin dulu 1 goal. Oh, masih bisa respon kan? Mana nih jadi nih?
ada perubahan. Coba di game lain deh yang dirasa kurang oke ya, kayak kemarin sempat ada keluhan di Free Fire, di PUBG kalau nggak salah ya. Free Fire itu kalau pengen dapat 90 fps itu ya pakai yang max, Free Fire Max. Dan game-game lain dicoba deh mendingan. Gue cuman main ini doang sih, di football doang. Sama apa tuh satu lagi yang Bit Miner itu, tahu udah lupa. Jadi ini masih ada beberapa nge-frame sih game ini nih. Ya mungkin efek tadi ya, setelah update masih butuh banyak penyesuaian, dan aplikasi juga kayak diupdate. Nah, itu dia yang terjadi di 5 EXO. Itu dia yang terjadi di XOS 15.1, teman-teman. Nah, ini udah saat tampilan 3D-nya ya. Ini apa settingannya ya? Tadinya sih gue setting ke standar di 60 fps gitu, jadi grafiknya bukan tinggi ya, standar aja. Oke, itu dia teman-teman nih, update Infinix Note 40 ke XOS 5.1 ini yang terjadi. Kurang lebihnya ya gue minta maaf ya, dan sisanya silahkan telusuri sendiri aja, dan di sharing di komen teman-teman, untuk berbagi ke teman-teman user Infinix Note 40 lainnya gitu loh. Dasarnya ini beberapa perubahan yang bisa gue sharing aja untuk sekarang nih, karena ini baru banget update, belum dirasain. Jadi tadi di eFootball bisa full di navigasi gestur, terus ada apa lagi tadi ya, tiba-tiba muncul folder alat XOS di home screen, dan tampilan blur di background untuk menu ya. Gitu, itulah kurang lebihnya ya. Sedangkan tadi ada 10 poin di update XOS 15.1 ini gitu loh. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman, dan see you, bye bye.